يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله. وبسند المتصل إلى الإمام النووي وبه إليه قال: باب في الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر. ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقلوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذي قلتم كذا وكذا.
ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah walakinni asumu wa uftir wa usalli wa argud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Babun fil iqtisad fit ta'ah, bab kesederhanaan di dalam beribadah. Maksudnya tengah-tengah di dalam beribadah. Tawassut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran litashqa, agar engkau celaka. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada kalian al-yusra, kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian al-usra, kesusahan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna nabiyya dakhala 'alaiha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidina Aisyah, wa indaha imra'atun, dan di sisi Sayyidina Aisyah ada seorang perempuan. Qala man hadhi, kemudian Nabi mengatakan, siapa ini perempuan? Man hadhihi. Qalat, kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, hadhihi fulanah, ini adalah si fulanah. Tazkuru min salatiha, beliau menyebutkan dari salat-salatnya. Qala muh alaikum bima tatikun, kata Nabi, cukup, hendaknya kalian melakukan apa-apa yang kalian mampu. Hendaknya kalian melakukan amal, ya, melakukan ibadah sebatas kemampuan kalian. Itu maksudnya. Fa wallahi, maka demi Allah, la yamallullah hatta tamallu, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, dan agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa-apa yang didawamkan oleh orang yang melakukan suatu ibadah atau suatu amal. Didawamkan, dikontinukan. Wa muh kalimatun nahyin wa zajrin, muh kalimat larangan, zajar, peringatan. Jadi ketika Nabi mengatakan muh, nggak main-main. Wa mana la yamallullah, makna Allah tidak bosan, maksudnya tidak memutus pahalanya dari kalian dan balasan amal kalian, dan memberlakukan kalian seperti orang yang bosan sampai kalian bosan, fatatruku, dan kalian tinggalkan amal tersebut. Maka selayaknya bagi kalian agar kalian mengambil satu amal, satu pekerjaan, ya, sebatas kemampuan apa-apa yang kalian mampu untuk mendawamkan, mengkontinukan, agar pahalanya tetap dawam, agar pahalanya tetap kontinu, dan keutamaannya juga tetap kontinu untuk kalian. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau, qala, beliau berkata, datang ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Datang 3 orang. Rahat itu secara bahasa 3 orang sampai 10 orang. Itu makna rahat. Ya. Ada 3 orang datang ke rumah, ya, salah satu istri-istrinya Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Bagaimana sih Nabi beribadah? Falamma ukhbiru, tatkala mereka dikasih tahu tentang ibadahnya Nabi, ka'annahum taqallauha, seakan-akan mereka nganggap enteng, nganggap remeh ibadahnya Nabi. Dan mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi, siapa kita dari Nabi? Jauh perbandingannya. Nabi biar kata amalnya sedikit, ya,
Tapi beliau qad ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Beliau sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan kita, bagaimana dengan kita? Ya jauh dengan Nabi. Qala ahaduhum, dan salah seorang dari mereka mengatakan, berkata, amma ana, kalau begitu adapun saya, fa usallil laila abadah, aku akan salat malam selamanya. Wa qala al-akhar, dan yang lain mengatakan, wa ana asumud dahr wa la uftir, dan aku akan puasa dahar dan aku tidak akan berbuka. Ya. Dan yang lain lagi mengatakan puasa dahar sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, itu namanya puasa dahar. Dan yang lain mengawakal al-akhar, dan yang lain mengatakan wa ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan, dan aku tidak akan nikah dengan perempuan selama-lamanya. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi ketiga orang tersebut. Faqala, Nabi berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian orang-orang yang mengatakan ini, maksudnya ini, ente mengatakan ane sholat malam selamanya. Ente mengatakan ana bakal puasa dahar dan ane nggak bakal putus itu puasa dahar. Selamanya nih puasa dahar seumur hidup. Yang satu, ane nggak mau kawin, ane nggak mau nikah. Kata Nabi, itu isinya kaza wa kaza. Kembali ke omongan yang tiga. Ama wallahi, dan adapun demi Allah, inilah akhsyakum, sesungguhnya aku paling takutnya di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum, paling takwanya di antara kalian kepada Allah. Walakinni, akan tetapi, asumu, aku berpuasa, wa uftir, dan aku berbuka, wa usolli, aku salat, wa argut, dan aku tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Bab fil iktisad fit ta'ah, bab tengah-tengah di dalam bertaat, sederhana di dalam bertaat. Sayyidina al-Imam Hasan, beliau mengatakan jiwa kita ini adalah kendaraan kita. Fa aslihu matayakum tusilukum ila rabbikum. Maka benarkan engkau punya kendaraan, baguskan engkau punya kendaraan, maka dia akan menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, jiwa ini itu diibaratkan kendaraan. Kalau dia dipaksakan jalan jauh, bawa beban yang berat, nggak bakalan nyampe ke tujuan, pasti berhenti di tengah-tengah jalan. Begitu juga kita dalam beramal. Dalam beramal, giat luar biasa. Imam Syafi'i tiap satu rakaat 1 juz, gue 2 juz. Atau lagi, wah enggak, kita 3 juz kalau gitu. Ya kan? Ini kan berarti apa? Memaksakan. Akhirnya 1 hari bener dapat sejuz, 2 hari, 3 hari, 10 hari hilang udah. Jadi tengah-tengah dalam beribadah. Ada kasih break buat kita punya jiwa, kasih istirahat. Kata Nabi, as-sa'ah. Ada waktunya kita untuk apa bahasanya bercanda, ada waktunya kita untuk beribadah, giat beribadah. Jadi jangan sampai melampaui batas. Apalagi sholat subuh 2 rakaat, aku masih rajin, gue mau 6 jadinya, melanggar airannya. Allah nentuinnya 2, dia menurut pandangan saya kalau 2 itu kurang buat orang-orang seperti saya. Jadi saya akan tambahkan jadi 6 rakaat saja sudah, karena saya orangnya rajin gitu, kata dia. Ya. Toha di sini
beliau mulai pasti dengan ayat dulu. Kalau ada ayat yang berkenaan dengan bab, pasti ayat dulu, Al-Quran dulu. Memang adatnya para ulama, dalil itu ditertibkan oleh beliau. Paling tinggi tetap Al-Quranul Karim. Jadi ditaruh di awal. Habis Al-Quran, hadis. Setelah hadis, ijma. Setelah ijma, qiyas. Pasti begitu. Nggak boleh dibulak-balik ya. Dan jangan sampai lupa, tertib itu adillah kita. Quran, hadis, ijma, qiyas. Makanya ente kalau kuliah, apalagi di fakultas-fakultas syariat, ya, bikin skripsi hadis duluan, habis hadis baru Quran, dicoret udah sama dosen. Mana pengatar? Nah, tertib. Quran tetap paling tinggi karena kalamullah. Ini Al-Imam Nawawi aja mulai dengan Al-Quran. Toha ini huruful muqatta'ah. Ya. Kalau Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan toha itu kalau dalam bahasa Suryani maknanya ar-rajul. Ada sebagian lagi mengatakan toha ini maknanya ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Nama diantara nama-namanya Allah. Atau sumpah diantara sumpah-sumpahnya Allah. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran agar engkau celaka. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, ya, sabab turun ini ayat ketika para tokoh-tokoh Quraisy, kaum kufar Quraisy mengatakan, ya, kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin bahwasanya Allah tidak menurunkan kepada kalian Al-Quran kecuali untuk mencelakakan kalian. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak turunkan Al-Quran itu untuk mencelakai orang. Quran tidak mungkin menyesatkan orang. Ya. Jadi dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak turunkan Al-Quran biar engkau celaka. Kata Imam Qatadah, betul yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Quran itu tidak membuat orang celaka. Quran itu adalah syifa, Quran adalah rahmah, Quran itu adalah jalur penyampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dijawab langsung, kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasanya kalau ada orang sesat, ya, itu sesat bukan karena Qurannya, jangan disalahkan Qurannya, tapi salahkan pemahaman dia terhadap Al-Quran. Salah dalam memahami Al-Quran. Kalau menurut pendapat saya, ayat ini sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Paham? Paham nggak? Bagaimana? Kita sudah sepakat semua ketika ceramah ustadz, kiai, para habaib, khatib, Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang masih ada sampai sekarang. Jadi kalau ada yang salah, ya salah pemahamannya, bukan salah Qurannya. Karena Quran tidak diturunkan untuk mencelakakan orang atau menyesatkan orang. Jadi kalau dia sampai sesat, ya sesat pemahamannya, bukan Qurannya. Dan ini ayat, ya, kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, luar biasa. Makanya kita harus tanya kepada diri kita, kenapa saya baca Al-Quran kok tidak seperti para sahabat baca Al-Quran sampai nangis. Dan kalau kita mau tahu, ini ayat yang menjadi sabab Islamnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini ayatnya. Bayangkan, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal Jabbari, keras tentang Nabi Muhammad, keras tentang para sahabatnya Nabi Muhammad. Berapa banyak yang diseksa oleh Sayyidina Umar sebelum masuknya Islam.
sampai adiknya tidak luput. Dan ma'ruf di dalam kitab sejarah ketika itu Sayyidina Umar udah kebangetan kesel sama Nabi, sama Rasulullah, udah kebangetan kesel. Ini gara-gara dia ini Arab terpecah dua. Ini gara-gara Muhammad, kata Sayyidina Umar. Yaudah, daripada ribut, mendingan aneh yang bunuh Muhammad, kata Sayyidina Umar. Aneh yang bunuh, biarin. Habis itu Banu Hashim, Bani Muthalib pengen nuntut kisas, aneh dibunuh lagi, nggak masalah. Yang penting kelar, Arab bersatu lagi. Paham nggak? Sampai segitunya Sayyidina Umar. Dia bawa pedangnya, beliau bawa pedangnya, udah siap menemui Nabi. Pokoknya kita bunuh dah nih Muhammad, hari ini harus selesai. Udah saking bulat pikirannya Sayyidina Umar. Begitu di jalan ketemu orang, ente mau ngapain? Anda mau bunuh Muhammad. Kata ini orang, hah? Ente kira Banu Hashim, Bani Muthalib bakal deminin ente? Pasti ente bakal dikisos, dibunuh juga. Kata Sayyidina Umar, nggak ada urusan, biarin. Yang penting selesai urusan. Nggak ada lagi perpecahan di bangsa Arab. Tuh. Kata dia, nggak usah jauh-jauh, jangan ke Muhammad. Tuh saudara perempuan lu masuk Islam, diem-diem, lu kagak tahu. Sayyidina Umar tambah marah. Begitu mau masuk rumah saudaranya yang namanya Fatimah, Khabbab bin Arad lagi baca ini ayat Taha. Belum masuk nih Sayyidina Umar, dengerin tuh ayat. Digedor pintunya, pintu rumah saudaranya yang perempuan. Dia tanya, bener ente sudah Islam? Sama suaminya. Betul. Dia tampar saudaranya sampai berdarah, lakinya dicekek sampai kehabisan napas. Sampai saudara yang ngucapin benar-benar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terenyuh Sayyidina Umar langsung. Deng, mulain tuh. Begitu dia udah nyekek, mulai sadar dari kekhilafannya beliau. Duduk, ternyata ada mushaf yang nyempil. Kata Sayyidina Umar, sini. Tadi anu denger tuh ayat. Sini. Kata saudara perempuannya, nggak ada. Ente kudu mandi dulu. Ini suci. Mandi baru boleh baca. Mandi Sayyidina Umar. Baca ini ayat. Begitu baca ini ayat, beliau langsung mengatakan, alangkah indahnya ini ayat. Enggak mengatakan gini kecuali Rabbul Alamin. Langsung ngadep Rasulullah. Ini masih bawa pedang. Masih bawa pedang. Ketemu sama Sayyidina Hamzah, dicomot sama Sayyidina Hamzah. Boleh lo bersifat keras sama orang kafir, tapi kalau lo datang kemari pengen colek kita punya keponakan yang namanya Muhammad, sama kita dulu hadapannya. Hamzah siapa yang berani sama Sayyidina Hamzah? Ini emang lawan yang balance dengan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, enggak, aneh datang kemari bukan untuk apa-apa. Ya terus ngapain bawa pedang? Dia bilang, aneh datang kemari asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini ayat. Tuh. Luar biasa enggak? Quran nyentuh loh. Sayyidina Umar yang begitu keras luar biasa, jabbar di jahiliyah, lembut hatinya ketika mendengar Al-Quranul Karim. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain, tokoh-tokoh Quraisy yang lain, ketika mereka belum masuk Islam, mereka dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh kayak kesihir. Saking indahnya Al-Qur'an. Kenapa kita nggak merasakan indahnya Quran? Kenapa kita tetap keras hati kita? Padahal sudah baca Quran. Sayyidina Umar keras, tapi beliau luar biasa, berubah langsung, lunak. Sayyidina Umar 100 derajat berubahnya begitu dengar ayat suci Al-Quran. Ini ayatnya, diantara ayat yang ini ayat yang menjadi sabab Sayyidina Umar masuk Islam. Ini ayatnya. Nah kalau ditanyakan kenapa kalau begitu, kalau orang-orang Quraisy ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala
kok masih tetap tengkal seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya, kok masih tetap nggak mau masuk Islam? Padahal mereka tahu itu kebenaran. Jawabannya satu, tengkal, ingkar, sombong, gengsi gede. Tuh. Jadi yang namanya sombong, gengsi, itu udah penyakit yang rusak orang dari zaman dulu. Sampai kan mereka nentang, ya kan? Ini Arab paling keringnya daerah. Kalau benar Muhammad utusannya Allah, kirimin dong air, ya kan? Tuh gunung jadiin dong emas. Nggak bakal iman lah. Andai kata diwujud nyatakan oleh Allah, kalau memang awalnya tengkal, gengsi, sombong, emang nggak mau nerima, dia nggak bakal nerima. Itu udah watak. Mau dari zaman Nabi sampai zaman kita, makanya jangan harap kebenaran bisa masuk ke telinga orang yang memang udah tengkal, gengsi, sombong. Jangan harap, kecuali satu, hidayahnya Allah. Dia cukup doa kita. Paham? Nggak bakalan. Mau bukti nyata, contoh Fir'aun, kurang apa? Udah ditunjukin tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam depan Fir'aun, tongkat jadi ular. Bayangin, unsur kayu jadi ular, nyaplok, tangannya dikeluarkan, terang luar biasa, laut merah di bawah belah. Kurang apa? Depan mukanya Firaun itu ditunjukkan sama Allah. Tapi apa? Beriman setelah ditenggelamkan oleh Allah, baru ngomong amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tengkal itu tetap tengkal. Jadi kalau ada orang sombong, ya, sombong, apa yang mau disombongin sama dia? Yang mau disombongin apa? Ilmu, harta. Lah, iblis lebih alim dari dia. Ibadah, iblis lebih ibadahnya dulu. Ya kan? Dari segi apa? Unsur. Iblis ngomong di Al-Quran, khalaqtani minna wa khalaqtahu min turab. Unsurnya lebih bagus. Iblis lebih bagus unsurnya. Unsur api dari tanah. Dia ngerasa paling baik. Apa yang mau disombongin? Secuil sama iblis kagak ada. Secuilnya iblis nih ujung kukunya kagak. Tapi kalau ada orang pinter kagak, ya bahasanya kalau kita bilang nggak pinter. Aneh nggak mau ngomong goblok, nggak. Kurang pinter, hidup kedangsakan, sombong. Kata iblis, top lo. Gua kalah bejat melu. Kalau gua sombong, ya kan, gue ilmu banyak. Kalau gua sombong, unsur gua lebih baik dari Adam. Lalu udah pinter kagak, kaya kagak, hidup kedangsakan, sombong, gengsi sebakul. Kata iblis, top, gua kalah bejat melu. Iya. Jadi ini ayat yang pertama. Kedua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kalau dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala, ya, syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah. Syariat Nabi itu mudah, tidak ada yang sulit. Mudah tapi jangan berarti digampangin. Mudah bukan boleh berarti kita entengin. Mudah bukan berarti kita boleh anggap sepele. Jadi nggak ada dalam syariat itu yang sulit. Yang ada gampang. Dan ayat ini dikuatkan dengan sabda Nabi, indama bu'istu bil hanafiyatis samha. Aku diutus dengan keluasan. Itu syariat Nabi Muhammad. Ini ayat kalau diingat apa nih? Ini berkenaannya dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Ayat terakhir apa? Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum. Ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, ya,
orang yang sakit, ya jangan maksain puasa. Boleh dia berbuka. Orang yang bepergian, jarak perginya sampai 82 atau 85 kilo, bepergiannya sebelum terbit fajar malam hari, kemudian di jalanan dia lemes, dia capek, sampai nggak kuat bangun, ya buka nggak masalah, paham? Itu syarat dari ulama, jarak bepergiannya harus masafatul qasar, yang boleh berbuka. Kedua, berangkatnya sebelum terbit fajar. Lah kalau umpama udah terbit fajar, ya kan? Dia sakit, udah ya kan? Badan lemas, pucot mukanya, bibir sampai biru. Terus mau paksain puasa? Kagak. Buka, cuman bukan atas nama musafir, ente sakit. Karena syaratnya buka kalau musafir, ente bepergian jauh. Kedua, berangkatnya sebelum. Jadi mudah syariat itu, kagak sulit, gampang-gampang aja. Orang tua yang bahasanya yang udah pikun, atau orang yang sudah sakit bertahun-tahun, susah diharap sembuh. Terus mau dipaksain puasa lu, neraka lu, gitu. Kata syariat, kalau di dalam kitab Al-Baijuri, yang wajib buat dia ibtidaan itu adalah bayar fidyah. Paham? Bayar fidyah. Jadi nggak dibebankan sama dia puasa. Lah orang udah sakit, udah geletak. Bangun lu, puasa, sahur. Nggak ada syariat maksa-maksain. Lah udah bertahun-tahun sakitnya. Nah fidyahnya jangan disalahartikan. Ini salah mengartikan fidyah. Fidyah beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah bayar waktu wajib itu pas malam takbir. Kalau fidyah di hari-hari dia berbuka, bayar itu satu mud, kurang lebih seliter setengah. Kita ambil yang ihtiyat 1,5 liter. 1 liter memang sudah lebih, cuman lebih bagus dilebihkan lagi 1,5 liter. Lebihnya ya sodako buat ente. Sampai ditaker pas sampai 1 beras juga nggak boleh nih. Pas. Bangetan tuh orang udah kalau begitu. Kalau orang tua dulu bilang mendingan dia lebih daripada kurang. Kalau lebih ente masih bisa berbagi ke orang, tapi kalau kurang ente mau nutupin gimana? Tuh, paham? Jadi itu yang harus dibedakan. Fidyah itu dibayar di hari dia berbuka. Dia boleh bayar di malam hari. Malam hari kan dimasuk hari berikutnya tuh. Jadi jangan disalahin. Ini kayak sekarang nih. Sekarang ini malam 21. Jadi jangan disamain tanggal Masehi harus jam 12 lewat. Beda. Kalau kalender Hijriah itu maghrib udah masuk, udah beda beda hari. Nah ente boleh keluarin di situ fidyahnya. Habis sholat tarawih bayar fidyahnya, gitu. Atau besok pagi setelah sahur bayar fidyah, nggak masalah, ya kan? Jangan ditumpuk, udah ditumpuk bayarnya 3,5 liter. Berapa hari dia ninggalkan? Kalau nah ini perbedaan yang kedua. Kalau zakat fitrah takarannya sudah jelas, ya 3,5 liter. Itu takarannya jelas. Dibayarnya itu pas malam takbiran. Kalau fidyah sebanyak dia tinggalkan, sebanyak itulah fidyahnya. 7 hari tinggal kaliin aja 1,5 liter berapa mut sudah. Ya kan? Tinggal kalikan. Umpama sampai 30 hari, begitu juga. Gitu. Dan ini fidyah bukan hanya dikhususkan kepada
Orang tua aja yang sudah sakit menaun atau yang sudah pikun. Bukan hanya itu aja, orang yang hamil atau orang yang menyusui, kalau dia khawatir terhadap anaknya, nah ini khusus perempuan. Kalau umpama dia khawatir terhadap anaknya, maka dia punya dua kewajiban. Ketika dia berbuka, boleh dia berbuka nggak? Boleh, nanti dikodok. Kedua, bayar fidyah sebanyak hari yang dia berbuka. 3 hari dia berbuka, 3 hari. Pama lakinya nanya, kenapa nggak puasa, Neng? Takut ini air susu kering, Bang. Anak nggak dapat susu, nggak dapat ASI. Saya khawatir anak kita kesian. Nah, dia berarti apa? Berbuka karena khawatir terhadap anaknya. Maka apa? Boleh kalau pertanyaannya, boleh nggak dia berbuka? Boleh. 1. Terus gimana? Apa konsekuensinya? Bayar qadha dan bayar fidyah. Tuh. Kenapa nggak puasa, Neng? Saya takut, Bang. Kandungan saya keguguran, namanya masih muda. Jadi saya nggak puasa dulu dah. Saya takut nih kesian sama anak nih. Tuh. Paham nggak? Anak yang ada di dalam kandungan kita. Ya udah, boleh dia berbuka, silakan. Tapi ada konsekuensi, qadha dan bayar fidyah. Sebanyak hari yang dia tinggalkan. 7 hari berarti 1 mud kali 7, selesai. Jangan dibayarnya 3,5 liter nih buat fidyah mak saya nih. Maknya ngapa? Sakit. Sakitnya gimana? Yuk sakit udah bertahun-tahun dah. Ini puasanya ninggalinnya dari kapan? Ya dari awal Ramadan. Kok 3,5 liter? Ya saya inisiatif sendiri sih. Kalau zakat aja 3,5 liter, masa ini nggak 3,5 liter? Tuh pentingnya ilmu di situ. Paham? Pentingnya ilmu. Perempuan lagi nih, khusus lagi. Ada lagi tentang fidyah juga. Umpama ini kan perempuan di dalam Ramadan itu ada yang namanya dia haid atau dia nifas. Kalau perempuan udah banyak dondong petongnya dah kalau Ramadan. Dia ada haid, ada nifas, atau hamil dia takut sama anaknya. Kalau tadi kan udah dijelasin, kalau hamil dia takut sama anaknya. Dia ada haid, ada nifas. Ya, itu kalau di Ramadan umumnya dia haid. Berarti kan dia nggak puasa. Paham? Dia tidak berpuasa. Maka kewajiban dia bayar sampai Ramadan, ketemu Ramadan berikutnya dia kagak bayar qadha, bayar fidyahnya juga. Jadi qadha juga, fidyah juga. Paham? Sampai tahun besok nggak dibayar lagi, maka fidyahnya double, 2. Pama dia ninggalin 7 hari, sampai ketemu Ramadan sekarang dia belum bayar, ya keluarin fidyahnya sekarang sebagai kafaroh, ya kan? Tahun besoknya dia nggak bayar lagi, dia nggak qadha lagi, double. Umpama 7 hari dia ninggalin, tahun besoknya berarti 7 kali 2, berarti udah 14 mud lu keluarin. Besoknya lagi enggak, berarti 21 mud keluarin. Terus ya takarrar bitakarruri sini. Tuh. Paham enggak? Ini konsekuensinya. Kenapa sih begitu? Kok agak berat, Beb? Iya, karena setelah Idul Fitri 1 tahun itu waktu ente untuk mengqadha. Kenapa nggak diqadha? Paham? 1 tahun loh. Kan bayarnya nanti habis Idul Fitri. Kalau Idul Fitri emang haram dia berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 3 atau 5 hari emang haram berpuasa. Jadi jangan ngada-ngada, oh saya mau puasa mumpung lagi datang Masya Allah di hari raya Id. Paham gak? Saya masih berat tinggalkan Ramadan ini, jadi saya pengen puasa aja hari Id. Paham gak? Jadi begitu tamu udah pada rame di rumah, kenapa? Ini so imun. Hati qadha lu kagak boleh di situ. Hati qadha kagak boleh. Ntar nunggu lewat harinya. Nah dari situ, karena kalau orang yang ninggalin puasa karena sebab uzur, dia boleh qadha fauran, ya buru-buru dia qadha, boleh juga ditakhir, boleh waktunya panjang 1 tahun. Paham nggak? 1 tahun tuh dia boleh qadha.
Tapi kalau meninggalkannya tanpa uzur, maka fauron, wajib dia kerjakan itu hari langsung. Jadi nggak boleh tunda-tunda lagi, nggak, langsung fauron. Kelar id udah langsung balas. Berapa? 3 hari, ya kan? Nggak ada uzur, nggak ada apa, badan enak-enak aja, memang nafsunya aja. Lihat Coca-Cola tengah hari latah, tentunya minum, kan nggak ada uzur, ya kan? Iya, masuk warteg tengah hari Ramadan, jeblos, rasain, kan lagi rame nih sekarang. Puasa di warteg, jeblos lagi tuh warteg. Iya, cuman ada di negeri kita. Ini emang viral, kemarin sempat viral, apa mukanya gelumpur. Iya, emang warungnya bener ditutup. Coba lihat bawah, jempol kaki semua. Iya. Jadi kalau nggak ada uzur, fauran dia bayar. Sampai ketemu Ramadan nggak berikutnya dia kagak bayar, dia kagak qadha itu puasa, keluarin fidyahnya. Gitu. Makanya ini berlaku buat laki, buat perempuan omongan ini. Dan lebih fokus kepada perempuan karena pasti ada yang ditinggalkan. Kalau laki kan nggak ada yang namanya head. Ada yang alasan, kenapa lu nggak puasa? Lagi dapet ini, dapat apa lu? Tuh. Paham nggak? Jelas nggak tuh? Taib. Sekarang yang kita dapat istimbat dari hadis yang pertama. Jadi ada ceritanya dalam ini hadis, ada seorang wanita bersama dengan Sayyidina Aisyah. Rasulullah nanya, ini wanita siapa? Kemudian nama Sayyidina Aisyah, dia bilang ini fulanah ya Rasulullah. Tazkuru min salatiha. Sayyidina Aisyah maksudnya di sini di beliau menyebutkan salatnya, maksudnya apa? Saking banyak salatnya, saking tekun ibadahnya luar biasa. Paham nggak? Pokoknya berlebihan dah dia. Nah, wanita ini dikatakan oleh Imam Khatib namanya Haula bintu Suwaid. Nama ini wanita. Ya. Bahkan kalau di dalam Musnad Imam Ahmad, la tanamu tusolli, sampai kagak tidur, sholat mulu nih perempuan. Insyaallah. Paham nggak? Maka Nabi mengatakan, qala cukup, kata Nabi, cukup. Itu kalimat nahi, kalimat zajar. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena Nabi khawatir nanti dia bosen. Kalau udah bosen, ya udah, biasa dia lazim ibadah, akhirnya ditinggalin kuliah, semuanya ditinggalkan. Paham? Jadi Nabi melarang di situ karena Nabi nggak mau sampai ini wanita bosan kemudian ditinggalkan semua itu ibadah yang bagus. Nabi nggak mau, karena khawatir. Nabi itu khawatir ini perempuan bosan. Jadi ini termasuk apa? Salah satu wujud ra'fahnya Nabi, rahmatnya Nabi kepada umatnya. Itu yang istimbat pertama. Yang kedua, jangan sampai kita banyak beribadah sampai melampaui batas sehingga memunculkan kebosanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawasud, tengah-tengah di dalam menunaikan ibadah. Yang keempat, paling banyaknya pahala ibadah itu yang kontinu, yang dawam, walaupun sedikit.
ente baca Quran sehari 1 makro, ya. Tapi ente bisa continue, paham? Continue tiap hari baca terus, paham nggak? Continue dah, tahu nggak maknanya continue? Terus-terusan. Saya nggak ngerti sih bahasa apa, yang kerenan dikit. Jadi continue. Itu lebih baik ketimbang ente baca sehari 3 juz, abis itu lepas, kagak baca lagi. Paham? Itu kan banyak kan? Karena di sini Allah Nabi mengatakan yang agama yang paling dicintai itu adalah agama yang sesuatu yang kontinu yang dilakukan oleh seseorang. Itu maksudnya apa? Dalam agama pekerjaan kayak begini ini paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Makanya keramatnya para wali itu, apa yang namanya keramat bukan dia memunculkan keramat doang para aulia, tapi apa, istiqomahnya dalam beribadah. Makanya jangan lihat ujungnya, enaknya jadi wali. Lah kalau ada orang mengatakan demikian berarti ente lihat ujung. Coba lihat ibadahnya, pasti ente mengatakan, waduh sulit ya jadi wali. Tuh. Kenapa? Ente lihat ibadahnya. Makanya Syekh Abdul Qadir beliau mengatakan manittaba bina fil bidayah faqad tahaqqaq. Orang ngikutin kita dari awal. Cakep kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ittaba bina fin nihayah. Ya, itu yang berabe. Bisa tazandak, bisa zindik, bisa kafir. Ahli bahasa. Percuma kalau kita sholat, hati kita itu tidak menghadirkan Allah, tidak khusyuk kepada Allah. Buat apa ente sholat? Sia-sia ente punya sholat. Paham? Jawabnya bagaimana? Khusyuk dalam sholat adalah perkara sunnah. Kewajibannya adalah sholat. Kalau andai kata khusyuk jadi kewajiban, banyak rata-rata pada kagak sah sholatnya. Itu termasuk salah satu wujud rahmat dari Allah. Gampang nih agama, kenapa ente bikin sulit? Jadi sholat, dihadirkan dulu Allah. Buset, Allah dihadirkan. Ini apaan? Kita bisa bilang, lu bukan sholat lagi main uka-uka, itu namanya dihadirkan. Paham nggak? Jadi aulia itu nampilkan istiqomahnya, bukan keramatnya. Jadi kalau mau lihat, itu lihat gimana beliau istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam mujahadatun nafas. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau gitu enak ya jadi wali ya, enak ya, berarti ketika ada orang ngomong begini, berarti yang dilihat ujungnya. Paham? Bukan dilihat perjuangannya ini wali dalam beribadah. Tapi kalau dia mengatakan, masya Allah ya wali ya, ibadahnya luar biasa. Waduh, gitu kalau begitu berat dah kayaknya. Waduh, sulit banget dah. Berarti ente menelusuri dari mulai nol, dari mulai ibadah. Syekh Abdul Qadir Jailani, mutolaah saking giat mutolaahnya, ya. Itu sampai apa? Sampai beliau itu kalau belajar tuh dekat pohon, bawahnya air. Paham? Jadi kalau umpama ngantuk jebur udah. Itu saking giat dalam belah. Jadi nggak ada yang namanya aulia ninggalin syariat, nggak ada. Ini kagak pengen kaya Syekh Abdul Qadir Jailani yang diharap laduni aja dah. Kagak ada yang namanya ulama belajar ngapal. Kata ulama, yang ngomong ulama, laulal muhafadzah lamma wujidal ulama. Law kana al ilmu yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati
Hilu. Andai kata ilmu didapat dengan angan-angan, wah gue mau jadi faqih, toto jadi faqih. Ya nggak ada orang bodoh di dunia. Iya. Jadi udahlah, jangan aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Ya, jangan aneh-aneh. Kalau guru kita ngajarin, ente mau tahu laduni paling kecil yang kita dapat ketika kita baca kitab, nggak paham. Kita buka lagi, berusaha nih untuk paham nih. Buka lagi sekali, buka lagi 2 kali, buka lagi 3 kali. Pokoknya tetap deh tuh semangat, paham nggak? Pokoknya harus paham ini, gimana caranya. Contohnya paham gitu. Nah itu salah satu contoh laduni yang Allah kasih karena atas upaya dan usahanya ente ketika belajar. Karena banyak kita temuin orang-orang khoyal, paham nggak? Dia khoyal. Kita mah nggak usah mondok lama-lama dah. Kalau mondok kayak ente 7 tahun, nah, belum tentu berhasil. Mendingan laduni, cari dah laduni aja gitu dengan zikir. Sahabat pada belajar kok. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya kan? Belajar. Sayyidina Ad-Dhahhak, Imam Mujahid belajar Sayyidina Abdullah bin Abbas. Udah hatam lagi. Beliau katakan, aneh nggak ngaji sama Abdullah bin Abbas, ya tafsir Quran, kecuali apa? Nggak pindah nih, aneh nggak pindah nih dari pelajaran sampai aneh paham maknanya, paham tafsirnya dan sudah ngamalkan, baru pindah ayat atau pindah surat. Bisa ente. Kalau andai kata bisa didapatkan dengan itu, mereka lebih aula, bukan kita. Paham para sahabat? Lah itu ngaji kok sahabat deh. Udah dah, jangan macem-macem. Ya. Jadi jangan santri pikirannya begitu, jangan. Dia tetap usaha, giat dalam belajar. Yang dituntut paham sama kalau udah keluar manfaat. Jangan kalah sama pohon bisa ngasih manfaat sama orang, ya kan? Sama burung bisa makan tuh, orang bisa makan tuh dari tuh pohon. Jangan kalah orang sama pohon bisa menghasilkan manfaat, ente manfaat kagak, malah ngerusak tatanan yang ada di masyarakat. Masyarakatnya nggak ada judi, dia munculin judi, kita bikin judi baru, itu kan namanya ngerusak. Jadi itu, ini istinbat yang keberapa? Keempat. Kemudian yang kita dapat istinbat dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Di sini disebutkan 3 orang. Ada 3 orang datang ke salah satu rumah istri Nabi, nanya tentang ibadahnya Rasulullah. 3 orang ini siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, sama Sayyidina Utsman bin Maz'un. Ulangin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Sayyidina Utsman bin Maz'un. 3 orang. Itu yang dimaksud lelaki tersebut. Ada 3 orang mendatangi salah satu rumah istrinya Nabi. Ya, 3 orang ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, sama Sayyidina Utsman bin Maz'un. Ya. Mereka mendatangi, ya, bertanya bagaimana sih Nabi beribadah. Tuh. Di sini menunjukkan apa? Mereka bertanya kepada istrinya Nabi bagaimana Nabi beribadah, berarti nunjukin apa? Hirisnya sahabat, semangatnya sahabat untuk iktidak, ngikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu yang dapat kita istinbat pertama. Takallauha, mereka menganggap dikit. Jadi udah dijelasin ibadahnya Nabi, dianggap dikit. Paham? Kalau Al-Ubaid dalam syarah Al-Imam Ubaid dalam syarah Sahih Muslim, mereka menganggap sedikit, ini berdasarkan pemahaman mereka. Karena berapa banyak pekerjaan dianggap dikit sama orang bisa jadi banyak buat itu orang. Jadi dianggap dikit oleh orang lain tapi bisa jadi banyak buat itu orang.
Nah, setelah mereka ngomong begitu, mereka mengatakan, kita siapa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini merupakan apa? Satu kinayah. Ya. Betapa mulianya Rasulullah, sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya dikit, tapi beliau luar biasa. Nggak bisa digapai oleh sahabat sampai beliau mengatakan, siapa kita dibanding dengan Rasulullah. Itu yang kedua. Nah, kata-kata fa'ana usolli abada, ana salat malam selama-lamanya, selama hidup. Maksudnya di sini, ane bakal hidupkan malam hari ana dengan beribadah dan ane nggak tidur sama sekali. Tuh, itu satu. Itu maksudnya. Fa'ana usolli laila abada. Wa ana asumud dahar, ane puasa dahar. Maksudnya di sini selain puasa Id dan puasa tasyrik, karena memang haram, itu jelas syariat. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, "Aantum, apakah kalian yang mengatakan demikian? Nah, di sini ada kemungkinan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dalam artian Nabi nggak dikasih tahu kalau ada sahabat 3 orang mengatakan kayak begini, tahu-tahu kok Nabi tahu. Tiba-tiba Nabi tahu. Padahal ini ngomongnya bertiga-tigaan dengan salah satu istrinya Nabi. Ada kemungkinan ini adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu oleh Allah tuh ada 3 sahabat yang mengatakan demikian di salah satu rumah istri engkau. Dan ini merupakan suatu mukjizat dari Nabi. Nah, kata-kata amallahi inilah akhsyakum wa atqakum lillah. Aku yang paling khasyah, aku yang paling takwa kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Fadlnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manusia. Keutamaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manusia yang lain. Beliau paling takwa, beliau paling khasyah. Khasyah itu khauf yang dibarengi dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan tinggi. Jadi ada rasa takut karena apa? Karena ma'rifahnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khasyah. Ya. Jadi takutnya beliau terhadap seksa neraka itu sudah mendarah daging. Takut betul-betul. Jadi jangan ditanya. Kalau kita takut sambal. Ntar bener, ntar tobat. Ntar bener, ntar geblek. Ntar bener, ntar geblek. Begitu aja terus. Alasannya ya kita manusia. Ya. Terus lakinni asumu wa uftir wa usalli wa argud wa atazawwajun nisa. Ini menunjukkan at-ta'assi bi Rasulillah. Kalau kita ngikut kepada Nabi, ya, itu fit tawassut wal i'tidal. Jadi tengah-tengah, nggak sampai berlebihan. Ini kan sahabat pengen ngikut kepada Nabi kan, cuman caranya berlebihan. Nabi Nabi dijawab, aneh nggak puasa seterus-terusnya, ya kan, selama-lamanya enggak, tapi ada kala aneh berpuasa, ada kalanya aneh berbuka. Aneh nggak menghidupkan malam sampai aneh kagak tidur, kagak. Aneh tidur juga, aneh sholat juga, aneh ada juga tidur. Dan aneh nggak sampai, bahasanya saking sibuk dengan ibadah sampai nggak mau kawin sama perempuan. Wa atazawwajun nisa, dibalas oleh Nabi, dijawab semuanya. Jadi apa? Itidal, tawassut dalam tagarrub kepada Allah, dalam pendekatan diri kepada Allah. Tuh.
Terus kemudian apa? At-targhib fin nikah. Makanya ini dimasukin dalam khutbah nikah. Dorongan untuk menikah. Jangan buru-buru, belum waktunya. Tulis saja buat nanti masa depan. Ya. Jadi sekarang tulis saja at-targhib fin nikah, dorongan untuk menikah. Prakteknya nanti jauh, ntar. Kalau udah rapi, udah kelar semua baru. Jadi jangan pakai alasan, oh ini kalau begitu saya ingin ngamalkan ini hadis ini. Saya mau ngomong sama orang tua saya pengen ngamalkan hadis Riyadhus Shalihin. Di sini ada dorongan untuk menikah, saya mau ngomong sama ibu saya mau ngamalin hadis. Ya, jadi udah jangan pakai buat alasan yang begitu. Kelar belajar. Jadi likulli syai'in mahallu, tiap-tiap segala sesuatu itu lihat tempatnya. Karena waktunya ente tolap sudah, nyari. Jangan pikir yang macam-macam. Manistajala qabla awani uqiba bihirma. Kalau ente cepet-cepet ya dalam satu perkara, ya nih kalau ente cepet-cepet maksudnya erannya nikah kagak, ya kan? Alim juga kagak. Bantet juga tengah-tengah. Kalau ibarat mangga buat rujak belum enak, dimakan juga kagak bisa. Enak tuh begitu kalau mangga begitu. Nah itu. Memang ini dimasukkan di dalam khutbatun nikah. Jadi Nabi sampai ngomong, karena ini sahabat ngomong apa? Wah kalau gitu aneh mau hidupin malam terus-terusan. Oh kalau begitu aneh pengen puasa terus-terusan. Oh kalau gitu aneh nggak mau nikah, aneh pengen fokus aja ke ibadah sudah. Kata Nabi, aneh paling khusyuk, paling khasya kepada Allah. Aneh paling takwa kepada Allah. Tapi aneh masih puasa, tapi ada juga di hari-hari aneh berbuka. Aneh sholat, tapi ada juga tidur, kata Nabi. Dan aneh juga nikahin perempuan. Nggak semuanya fokus beribadah. Jangan gara-gara mengejar khasyah, mengejar takwa, ya sampai nggak nikah, ya kan, sholat aja terus-terusan. Padahal dalam syariat yang dianjurkan kalau kita mau ngikut sama Nabi, maka ikutlah beliau adalah orang yang tengah-tengah, ya, di dalam beribadah kepada Allah, nggak sampai berlebihan. Karena ini konteks hadisnya. Nah, faman raghiba an sunnati. Nah, di sini yang berat nih. Makna faman raghiba. Terakhir. Orang yang raghiba, kalau raghibaan itu maknanya enggak suka, benci. Enggak demen. Orang yang enggak demen dengan sunnahku maka bukan golonganku. Di sini kata Al-Imam Al-Matrizi dalam Syarhil Masabih, beliau mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan apa yang aku perintahkan dari hukum-hukum yang ada di dalam agama ini, baik fardu ataupun sunnah, ya, dia tinggalkan karena dia meremehkan, ya, dia tinggalkan karena dia dia remehkan, dia kecilkan, ya, maka bukan golonganku karena dia termasuk golongan kafir. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas, maka dia tidak kafir. Jadi maknanya laisa minni, maksudnya dia orang yang tidak ngikut aku. Dia tidak termasuk orang yang tidak mengamalkan sunnahnya aku, kata Nabi. Itu. Baik, naktafi ala hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hawba wa sur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى لكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في كل وقت وحين وحتى ترث الأرض ومن لها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا اجعل أولادنا وأسباتنا وذرياتنا وتلامذتنا من العلماء العاملين وناصر الدين وخلق عظيم وقرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.